Tho yang gebinyan li Allah, maka kebaikan dunia dan kebaikan akhirat telah Allah berikan kepadanya. Apa yang 3 perkara tersebut? Yang pertama, ridha bil qada. Ridha dengan ketetapan Allah. Yang kau tetapkan di Allah katanya ridha. Artinya hidup ini tidak ada kata mengeluh, cuma menjalani saja. Ya. Yang kedua, as-sabru 'alal bala, sabar terhadap bala. Tidak ada sedikit pun keluhan, dia menghadapi dengan sabar. Wa yuqalu innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'atin ala arba'ati ajnas. Disebutkan oleh para ulama bahwa di hari kiamat nanti Allah berhujjah untuk 4 orang dengan 4 orang, untuk 4 jenis orang dengan 4 orang. Yahtaju alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Untuk orang-orang kaya Allah tolak hujjah mereka. Allah patahkan hujjah orang kaya dengan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Fa idza qala al-ghani, maka nanti di hari kiamat ketika orang-orang kaya berhujjah, al-ghaniyu al-ghina syaghalani an ibadatika. Wahai Allah, saya disibukkan dengan kekayaan sehingga tidak sempat beribadah kepadamu. Tu dan nak bersalah Tuhan ni. Salah dron ya Allah ilham dumung tumayang karena ni abi kaya aku. Salah dron ya Allah ilham ke anak aku dumung jak mau sujud be karena ilham ni abi doko ku ledat. Pajang ku dumung jak mau sujud ada ku jaga gede ni abi kafe ku ilham ya Allah. Salah dron anak dumung. Nah, apa kata Allah? Allah berhujjah dengan Sulaiman bin Daud. Allah mengatakan, lam takun aghna min Sulaiman falam yamna'hu ghinahu an ibadati. Tidak ada orang yang lebih kaya dari Sulaiman. Kapegahkah kaya kena kafe yang badi boh? Kapegahkah kaya kena toko badi boh? Kapegahkah kaya ke lenehun luah lampu sawit? Hana yang lebih kaya dari Sulaiman, tapi kekayaannya kata Allah lam tamna'hu an ibadati, tidak mencegah dia daripada menyembahku. Kaya Nabi Sulaiman tapi ibadah tidak berdemung. Pualasan tanya yang kaya-kaya dengan Allah, anak demung ibadah. Gara-gara ledak kebun sawit Nabi ya Allah, anak demung semayang. Anak aku jauh ugli ya Allah icu awaknya nam bajing loncat macam-macam minan merahet macam-macam dum lempu kiban hang kuja ya Allah ka ke hang dum jauh mutuji. Allah berhujjah dengan Sulaiman. Gebuh contoh. Hana seberapa kekayaan kamu kata Allah. Anak Sulaiman lebih kaya, tapi kekayaannya tidak pernah membuat dia terhalangi daripada beribadah kepadaku. Ya, untuk orang kaya. Kemudian wa yahtaju 'alal 'abidi bi Yusuf alaihi salatu wassalam, kepada para hamba. Mungkin menyajina dabuh contoh kepada para pekerja. Lumano te bangkit li Allah di waktu Allah bangkitkan para pekerja, dia berhujah ya Allah, saya tidak tempat salat karena saya kerja di tempat orang lain. Hangku demung semayang ya Allah karena aku kerja bagok menyadoh ku piuh ada kerjaan tu semayang pecat ku haibi gaji macam-macam. Ketika itu Allah berhujjah ya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, gekun li Allah Subhanahu wa taala, inna Yusufa alaihi salam lam tamna'hu riquhu an ibadati. Sesungguhnya Yusuf alaihi salam, kehambaannya tidak membuat dia tertegah daripada menyembahku. Berapa puluh tahun para jemaah Nabi Yusuf sebagai hamba. Karena semenjak Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke sumur,
Lalu ditemukan oleh sebuah kafilah, dibawa ke pasar Mesir, beliau dijual. Semenjak itu berubah status Nabi Yusuf dari orang merdeka menjadi hamba, menjadi budak, hamba sahaya orang lain, menjadi barang yang dimiliki oleh orang, sehingga beliau tidak punya kebebasan. Apa yang diatur oleh orang itulah yang harus beliau lakukan, sampai kemudian beliau keluar dari penjara. Sudah waktu dewasa beliau, kecil beliau dibuang. Di waktu beliau sudah dewasa keluar dari penjara karena beliau dituduh oleh Zulaikha, maka di penjara baru beliau merdeka karena diangkat menjadi seorang menteri di istana Raja Mesir. Baru merdeka apa ya? Tapi di dalam kehambaan beliau itu, beliau tidak menjadikan alasan tidak sempat beribadah. Wahai para pekerja, jangan jadikan pekerjaanmu sebagai alasan kamu tidak sempat beribadah. Karena ada orang lain yang bukan cuma pekerja, tapi hamba sahaya, yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi masih tetap bisa beribadah, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Handeuh walaupun berkatanya hamba. Wa alal fuqara'i bi Isa alaihissalam. Sedangkan Allah berhujjah untuk orang-orang fakir dengan Nabi Isa alaihissalam. Fayaqulul fakir, orang-orang fakir nanti berkata, inna hajati mana'atni an ibadatika. Ya Allah, kebutuhan-kebutuhanku lah yang membuat aku tidak bisa beribadah kepadamu. Long Nabi, ya Allah, je kurang gafin. Gara-gara urang gafin, ya Allah, payah kuja ugle, payah kuja geno, payah kuja gede, ku minta berusi uratiare, payah aku mukum lang nuhun, ya Allah, gara-garanya hang kudu mong ibadah barona. Payah aku tupah cimulho, payah aku tupah cimacah, payah aku tupah ya mukublang ya semula, ham temong ya Allah tu ibadah garon. Apa kata Allah ketika kita orang miskin mengatakan ada halangan, yaitu kebutuhan yang membuat kita tidak bisa beribadah? Fayaqul, Allah berfirman, anta kunta ahwaju an Isa. Apakah kamu, kata Allah, lebih miskin daripada Isa? Thogatinkah ngan Isa, kata Allah. Wa Isa lam yamna'hu faqruhu an ibadati. Dan Isa tidak pernah kemiskinannya, kefakirannya membuat dia meninggalkan beribadah kepadaku. Tahu gatin kah kita? Isa cukup gatin kepada Allah, tapi hana gara-gara gatin hai demung tumaya, hana gara-gara gatin hai demung ibadah kelu. Jadi orang miskin pun tidak bisa berhujjah nanti dengan Allah. Allah punya hujjah untuk mematahkan hujjah mereka. Kemudian wa alal maridi bi Ayyub alaihi salatu wassalam, dan Allah berhujjah terhadap orang-orang sakit dengan Ayyub alaihi salatu wassalam. Fayaqulul marid, orang sakit berkata, mana atil mardu an ibadatika. Ya Allah, penyakitku lah ini yang membuat aku tidak bisa beribadah kepadamu. Hanjuk kutumayang ya Allah, karena kaime rumah sakit kaji impus ya Allah. Ku mudah ya Allah, hanjuk kutung itu mayang ya Allah. Mu ku nyo hana je kurah ya Allah, hana je ku ibadah. Nya na datang kita nyo. Ketika kita menyampaikan alasan bahwa karena kita sakit kita tidak bisa beribadah kepada Allah, fayaqul, Allah berfirman, marduka kana asyaddu ammardu Ayyub alaihi salam. Sakitmukah yang lebih parah atau sakit Ayyub, kata Allah. How parah sakikah sakit Ayyub? Parah sakikah parah sakit Ayyub? Falam yamna'hu marduhu an ibadati. Ayyub itu sakitnya cukup parah, tapi tidak pernah menghalanginya daripada beribadah kepadaku. Sakit Nabi Ayyub parah tahap. Orangnya kali ada cerita tiga orang. Bisa kita ceritakan kembali, kadang naya anak hadir malamnya. Nabi Ayyub itu dicoba oleh Allah pertama dengan dimatikan semua hewan-hewan ternaknya, kebun-kebunnya juga semua terbakar. Nah, melalui iblis, ya iblis memerintahkan jin afrit, mati manduk. Kemudian rumah tempat tinggal anaknya
diangkat oleh jin afrit dibalik sehingga anak-anak Nabi Yusuf pun meninggal semua. Kemudian Nabi Yusuf Nabi Ayub ya dihembuskan oleh iblis di hidungnya, lalu badannya mulai gatal-gatal. Beliau menggaruk badan beliau dengan kuku, tidak mempan sampai dengan dengan porselin. Beliau menggaruk dengan keramik, dengan tembikar misalnya. Beliau menggaruk sampai lama kelamaan ini daging menjadi copot. Kemudian pelan-pelan menjadi membusuk sehingga beliau sudah berbau, sehingga beliau diasingkan, dibuang oleh masyarakatnya ke tepi gunung, ditempatkan di sebuah kandang hewan ternak, sehingga istri-istri beliau pun mulai meninggalkan beliau kecuali satu yang bernama Rahmah. Puluhan tahun tadi, sekitar 40 tahun dalam satu riwayat, tapi tidak pernah beliau meninggalkan beribadah kepada Allah. Menurut dalam cerita Israiliyat, beliau pun mengadu kepada Allah, mengatakan bahwa beliau sudah mulai mudarat, anni masyanat duru, karena beliau khawatir ulat-ulat yang sudah tumbuh di dagingnya memakan daging yang berupa hati dengan lisan, sehingga tidak bisa lagi beliau mengingat dan menyebut Allah. Baru beliau mengatakan anni masyanat duru. Para jemaah, hana terhalangi Nabi Yusuf daripada beribadah. Nah, lalu kalau kita perhatikan cerita ini para jemaah, apa yang membuat kita nanti bisa beralasan kepada Allah kita meninggalkan ibadah? Puadra yang juga alasan legdanyo sehingga hana ada semayang. Puadra juga alasan legdanyo sehingga hana ada puasa. Pualasan ya Allah hanya puasa takit mah ko ha. Mungkin gue terima alasan danyo takit mah ya Allah. Puadra alasan anak semayang. Ya Allah hanya semayang ko toy luwe ko. Nya ni alasan. Bekah luwe ko. Nya je alasan. Kalau kita perhatikan cerita ini para jemaah, tidak ada alasan yang bisa diterima oleh Allah kita tidak beribadah kepadanya. Maka Imam Syafi'i baru mengatakan baru gugur dalam salat kepada kita ketika kita sudah mati atau sudah tidak lagi berakal. Kau mati atau kau pungo baru gugur. Sakit dong, sakit dadak nada apa yang mayang. Nah, cuma kalau Imam Malik dan Imam Hanafi asal tidak mampu lagi menggerakkan kepala, walaupun kita masih berakal, kagugur dalam semayang. Kanada mulai hai boleh nyan menyorot mazhab Malik dengan Hanafi, hana payah semayang deh. Payah ada punya maju. Deku di nada ada tu hanjut dadang mazhab Syafi'i dan payah dadang mazhab Malik. Tamak danyo jangankan nada menyimpus mentang ke hana semayang. Tapi hana mazhabnya, ya, ada na mazhab diimpus hana wajib semayang kan mazhabnya payah dadang. Tapi hana mazhabnya, hana mazhab. Tang hana madhab, hana padang berarti tanya. Ya. Fala yakunu li ahadin indallahi udhrun yaumal qiyamah. Maka tidak ada satu orang pun nanti di hari kiamat yang bisa menampakkan odornya kepada Allah, yang bisa menyampaikan odornya kepada Allah. Wa kanu salihuna rahimahullahu taala yafrahuna bil mardi wasyiddah li ajali anna fihi kaffaratul lidzunub. Sedangkan hamba-hamba Allah yang saleh, para salaf, para salihun, orang-orang yang saleh yang dirahmati oleh Allah, mereka merasa berbahagia, merasa senang dengan penyakit, dengan kesusahan yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka tahu bahwa di dalam sakit, bahwa di dalam kesusahan itu terdapat kafarat, pengampunan lidzunub, bagi dosa-dosa. Kedepu lurunyan, ampun dosa dia punya sakit. Maka ketika sakit mereka happy. Tanya ketika sakit stres, utama sakit. Mereka ketika sakit happy, senang, bahagia, bagah boleh penyakit. Tanya susah ada. Kenapa mereka bisa senang, bisa happy? Karena mereka tahu di balik sakit itu
ada satu nikmat yang sangat besar, yaitu terampuninya dosa. Dzukira an Abi Darda radhiyallahu an qal annasu yakrihunal faqra wa ana uhibbuh wa yakrihunal mauta wa ana uhibbuh wa yakrihunas saqama wa ana uhibbus saqam takfira wa ana uhibbu as-saqamu takfiran lil khataya wa uhibbul faqra tawaddu'an li rabbi wa uhibbul mauta ishtiyaqan ila rabbi. Disebutkan daripada Abi Darda radhiyallahu an, Rasulullah berkata, orang-orang benci kepada kefakiran, sedangkan saya sangat menyukainya. Orang-orang benci kepada kematian, sedangkan saya sangat merindukannya. Orang-orang benci kepada penyakit, sedangkan saya sangat menyukainya, kata Rasulullah. Kenapa? Saya menyukai penyakit, kata Rasulullah, karena di situ takfiran lil khataya, ada janji pengampunan dosa. Saya menyukai kefakiran karena di situ terdapat sikap merendahkan diri kepada Tuhanku, dan aku merindukan kepada kematian karena aku rindu bertemu dengan Tuhanku. Maka Rasulullah galak gegathin, kata apakah Rasulullah galak sakit? Karena wate sakitnya gepe ampun dosa. Maka Rasulullah galak gegathin karena wate gathin tanyo tawadu merendah diri. Sebab menyuka kaya ka sombong. Maka Rasulullah galak ge kemate karena dengan kematianlah kita bisa cepat bertemu dengan Tuhan kita. Ngan mati dan yang merumpok Allah. Yang mati hanya merumpok Allah. Maka kalau ingin cepat bertemu dengan Allah, cita-citakanlah segera mati. Mamnya berlebah mati ke pudak mubah. Bah mana yang gede? Ya, nak mubah. Ya, ubi tu pengetahuan lu ngino. Ulama bak katanya lung kalau lebih pengetahuan lu hayang hana lung debu lah hana debu kan tidro pernah lung temu ulama sakit hang temja rumah sakit asai sakit ge nang gambar mengguyak biji han bau orang lain tapi hana lung pegahnan ulama nyan baron hana temja rumah sakit sebab wallahu alam mungkin ya penyebabnya nya hana galak gede thai nyan udip di dunia. Makin lama kita hidup di dunia, makin lama kita bertemu dengan Allah. Makin cepat kita berangkat dari dunia ini, makin cepat kita bertemu dengan Allah. Ya, barangnya. Nan menteng kajian katanya, 5 menit dek. Oh, nama teh jumnyan bagan hati lam nabi. Ha? Oh ya. Kah kita kun tahu hadis tu. Ya. Kah Waruya an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha kepada beliau, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Rasulullah bersabda, salasun man ruziqahunna faqad ruzika khairad dunya wal akhirah, ar-ridha bil qada wasabru alal bala wadu'a'u indar raha. 3 perkara kata Rasulullah, siapapun yang diberikan, dirizkikan oleh Allah dengan 3 perkara tersebut, maka sungguh orang itu telah dikaruniai oleh Allah 2 kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. So yang gebinyan li Allah, maka kebaikan dunia dan kebaikan akhirat telah Allah berikan kepadanya. Apa yang 3 perkara tersebut? Yang pertama, ridha bil qada. Ridha dengan ketetapan Allah. Yang kau tetapkan di Allah katanya ridha. Artinya hidup ini tidak ada kata mengeluh, cuma menjalani saja. Ya. Yang kedua, as-sabru 'alal bala, sabar terhadap bala. Tidak ada sedikit pun keluhan, dia menghadapi dengan sabar. Yang ketiga, ad-du'a'u indar raha, berdoa ketika dalam keadaan senang.
Sebabnya susah tak biasa berdoa. Nyo dengar susah tak biasa berdoa. Nyo dengar sakit kamu doa biasa berdoa. Dan nyo tiga pegah berdoa tiga teh sakit, meratip teh gempa. Wate senang doa. Ketika Allah memberikan kita sifat, ketika senang kita tetap mau bermunajat berdoa kepada Allah, ketika kita diberi bala kita sabar, ketika kita menjalankan ketentuan Allah di hidup di dunia ini kita ridha, maka itulah kebaikan yang telah dilimpahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nyo kasih neno. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.